CFT ya, Cognitive Focus Therapy itu. Ada ininya nggak perbedaan atau persamaan dari dengan klien ini? Terima kasih Bapak. Oke, nah sekarang saya tanya dulu ke Bapak, kognitif fokus terapi itu seperti apa gitu. Kemudian siapa Jadi tokohnya gitu aja Pak. kalau pokoknya saya lupa, tapi prinsipnya itu kan merumuskan permasalahan supaya lebih membedakan antara akar permasalahan dengan bayang-bayang masalah itu sendiri. Oh, Kemudian dia beda harus Pak. berfungsi, harus Sangat beda. berfungsi. Oke, Ya, Bapak. jadi kalau demikian sangat beda Pak. Jadi kalau di dalam kognitif fokus terapi yang Bapak maksudkan tadi, terapi berfokus pada kognitif gitu ya. Itu kan berarti ada asumsi awal bahwa orang bermasalah karena mengalami distorsi dalam Iya. kognisi ya. Berarti Iya. tugas kita sebagai konselor adalah menemukan distorsinya di mana, kemudian setelah itu menyadarkan klien akan distorsi itu, kemudian setelah itu mengajarkan rekonstruksi kognisi gitu ya, atau menggunakan cara kognisi yang benar. Oh Kalau di ya. dalam clean language nggak ada asumsi itu. Jadi asumsinya klien itu boleh, pokoknya klien boleh tampil apa adanya. Tugas kita adalah membantu klien menggunakan pintu masuknya klien dengan konselor itu kan bahasa. Menggunakan pintu masuk yaitu bahasa, khususnya adalah peristilahan atau metafora atau analogi yang digunakan klien untuk membantu klien ya tanpa analogi tadi harus ditampilkan gitu. Iya. Ya, jadi misalnya mohon maaf nih, anggap aja dia orang itu sebenarnya adalah diperkosa. Tetapi di dalam cerita konseling dia nggak mengatakan itu. Cuman Iya. saya merasakan hidup saya gelap sejak tanggal sekian. Nah, jadi dia menggunakan metaforanya adalah metafora kegelapan. Maka Oh. saya tidak perlu tahu kegelapan itu apa. Kamu ngomong yang jelas dong. Nah, nggak gitu. Jadi kita tetap menggunakan oke, sejak tanggal sekian kamu gelap. Dan kamu gelap sejak tanggal sekian. Gelap itu seperti apa? Nantinya dieksplorasi tuh tentang konsep gelapnya itu. Mengeksplorasi konsep gelap itu sebenarnya sama saja dengan mengeksplorasi kamu diperkosanya kapan, di mana, Iya. sama. Kan bedanya yang kita eksplorasinya itu adalah lebih ke metaforanya. Jadi kalau Metaforanya ya. metaforanya bisa tereksplorasi, maka sebenarnya masalah utamanya pun tereksplorasi juga. Iya. Disinggung secara tidak langsung ya. Ya memang justru karena walaupun tidak langsung, metafora itu kan idiosinkretik gitu ya. Jadi dia sama gitu sebenarnya. Iya. Contoh sama, Iya. misalnya ada orang yang mengatakan gini, ini klien kemarin saya tangani nih, salah satu anggota polisi. Pak Asep, saya mau ngobrol sama Pak Asep, tapi temanya tema berbahaya nih. Sementara di sini banyak orang. Oh, gampang. Oke, kalau diibaratkan, Anda hobinya apa? Oh, hobi saya ini Pak, naik motor. Oke, masalah Anda dengan istri Anda ini, kalau diibaratkan naik motor apa? Seperti naik motor ini yang bobrok Pak. Oke. Oh gitu. Dan pada waktu Anda naik motor bobrok, nah kita ngobrolin motor tuh di depan banyak teman-teman itu. Mereka bingung aja, ini Pak Asep ngapain ngobrolin motor? Ya, benar juga ya. Nah, jadi Iya. saya ngobrol sama orang itu tentang motor aja. Oke, Iya. sementara Anda naik motor bobrok, apa sesungguhnya yang Anda harapkan dengan bahwa Anda tahu motor bobrok? Oh, saya pengen walaupun motor ini bobrok, motor ini bisa jalan. Oke. Dan Anda ingin motor ini bisa jalan. Dan apa yang perlu Anda lakukan supaya motor ini bisa jalan? Oh, motor ini bobroknya dalam hal A, hal B, hal C, hal D. Oke, berarti ada 3 kebobrokan dalam motor ini, A, B, C. Nah, berarti apa yang Anda perlu lakukan untuk supaya bobrok dalam A ini bisa diselesaikan? Dia cerita, oh spoilnya harus diganti, ini harus diganti, ini harus diganti. Itu di dalam benak dia ketika dia mengatakan spoil, di dalam benak dia itu ada perilaku-perilaku lain itu. Ada analoginya, kalau spoil itu berarti analogi dari ngobrol dengan pasangan, ini berarti adalah mengakrabi pasangan, ini merayu pasangan, kira-kira begitu Pak. Nah, setelah selesai itu kurang lebih setengah jam, dia mengatakan, "Thank you ya Kang, aku tahu apa yang harus kulakukan." Udah gitu aja dia. Saya nggak perlu lagi nanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ya nggak perlu tahu juga, ngapain gitu. Iya, jadi membangun insight sendiri ya. Ya, dia insight sendiri di dalam benak sendiri. Nah, Iya. kan kadang-kala kalau misalnya orang itu konselingnya resmi kepada saya
Saya suka bilang nih, saya butuh nih data untuk penelitian. Bersedia nggak Anda gitu, paling tidak berbagi apa sih sesungguhnya masalah Anda dan apa yang Anda temukan dari proses tadi dan apa rencana tindakan Anda. Kemudian analogi itu diterjemahkan sama dia. Nah, kalau dalam bidang, tetapi sebenarnya kalau di dalam apa ya tujuan sebagai konselor klien, saya bukan sebagai peneliti, nggak diperlukan sebenarnya Pak gitu. Kira-kira gitu Pak sederhananya. Nah, ada juga nih. Iya, betul banget. Nah, ada contoh lain lagi, misalnya nih ada seorang ibu ngeluh ke saya, tetangga saya nih, saya bilang, oke ya, boleh nggak ya supaya tidak jadi gibah, supaya saya juga tidak terpengaruh oleh cerita Anda, karena tema yang Anda bicarakan bisa jadi berkaitan dengan keluarga Anda yang saya kenal, bisa jadi juga dengan bisa nggak dianalogikan saja. Nah, jadi Anda hobinya apa? Oh, saya masak. Nah, kalau diibaratkan masakan, masalah Anda tuh seperti apa? Seperti apa namanya, menikmati sayur basi. Nah, gitu Pak dia. Nah, berarti sayur basi itu udah sebuah analogi dari sebuah permasalahan dia. Maka yang saya obrolin dengan orang itu tentang sayur basi aja. Bagaimana memanfaatkan sayur basi, apa yang perlu dilakukan ketika sayur basi, apa yang ini kan gitu. Iya, dan orang lebih senang dengan apa yang disukai ya, cerita yang disukai. Betul, betul Pak. Betul, iya. Makasih Karena banyak dia Bapak. peluang, kalau orang yang dengan disukai, peluang dia ketemu analoginya lebih mudah Pak. Oh ya betul, iya betul. Lebih mudah disampaikan dan dicerna kita. Betul. Makanya kalau misalnya saya ada orang yang ngeluh, petani ngeluh, ada saya lagi jalan nih pulang kampung nih ke Garut. Nah, ada orang tetangga saya bilang, Kang Asep mampir dulu. Kang Asep kan psikolog, saya punya masalah nih. Aduh, kayaknya berat banget nih. Malu saya kalau mau cerita sama orang. Kamu kalau ke cerita saya lebih malu lagi ya tuh. Nggak usah pakai cerita. Coba kalau masalah itu, kamu nih lagi ngegarap apa nih? Ini nih lagi nggarap kebun nih Kang, mau kebonin cabe nih. Nah, kalau di dalam budidaya cabe, masalah kamu seperti apa? Gitu Pak. Nah, dengan cara seperti itu, orang yang bersangkutan tetap bisa keep real masalahnya, tetap keep harga dirinya tanpa perlu dia terganggu. Demikian, Pak. Iya, Bapak. Terima kasih, matur nuwun. Sami-sami, Bapak. Terima kasih Pak Safrudin ya. Jadi pertanyaan Pak Safrudin menambah wawasan kita ya. Jadi perluasan dari kiasan ya, analogi itu penting ya teman-teman untuk membangun atau mengeksplor percakapan dengan klien.